Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan bimbingan manasik haji tingkat Kota Serang tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita buka sesi pertama ini dengan membaca basmalah. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Pak Haji Agus tadi yang telah membuka dan mengisi acara terlebih dahulu, sementara kita sedang memasang materi dulu. Dan telah hadir di hadapan kita narasumber yang akan mengisi materi pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Hasanuddin, MK siapa ya? Terlebih dahulu saya paparkan kurikulum vitae narasumber. Nama lengkapnya adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Hasanuddin. Tempat tanggal lahir di Serang, tanggal 22 Januari 1970. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Instansi di Dinas Kesehatan, dan tempat tinggalnya di Ciceri Indah. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah tahu ya, Ciceri Indah. Kemudian pada pagi hari ini narasumber akan memaparkan materi tentang kebijakan pelayanan kesehatan haji. Materi kali ini salah satu materi yang sangat penting yang mungkin perlu kita serap dan perlu kita dapatkan ilmunya. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa mendengarkan dan simak baik-baik. Demikian, kami persilahkan narasumber untuk mengisi materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dipuni afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Berdiri ya, izin. Bu, punten ya Bu, berdiri ya. Biar kelihatan di belakang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung aja turun Pak ya. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati panitia dari Kemenag, kemudian KBIH, kemudian juga ya mungkin saya tidak sebutkan satu persatu para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Insya Allah berangkatnya dari Indonesia, khususnya dari Kota Serang sehat, di sana sehat, pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, dan membawa predikat haji yang mabrur. Itu yang kita doakan. Bapak dan Ibu, seperti tadi disampaikan, saya dikasih tugas dari Kemenag untuk menyampaikan materi tentang kebijakan berangkat ibadah haji. Jadi saya ingat nostalgia tahun 2007 saya berangkat haji Pak. Tugas TKHI Tenaga Kerja Haji Indonesia. Tapi tahun 2005 pada saat tsunami, saya persis lagi tsunami berangkat haji juga, itu jamaah dengan keluarga. 2 tahun kemudian tugas haji. Kemudian sebelum COVID saya berangkat umroh, alhamdulillah 2 kali. Jadi bodoh-bodoh ge, alhamdulillah saya udah berangkat ke Mekah 4 kali gitu. Najan bodoh ge, kok mau pinter mah gitu. Nah, gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri depan Bapak untuk menyampaikan ini. Bukan berarti saya lebih pintar, akan tetapi ini hanya sharing saja, menyampaikan ini tugas daripada Dinas Kesehatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya ini ada isinya nanti siapa yang istitoah, artinya boleh berangkat dan boleh tidak, ada di dalam sini nantinya. Jadi silakan Ibu simak baik-baik apa yang saya sampaikan.
Sebelumnya saya bertanya, apakah suara saya terdengar jelas di belakang sana Pak Haji? Alhamdulillah. Insya Allah kalau ada yang kurang jelas, acungkan tangan, saya tambahkan lagi volumenya. Bapak dan Ibu, ini pemeriksaan kesehatan haji di masa keberangkatan. Alhamdulillah ini adalah keberangkatan yang tertunda 2 tahun. Jadi ini ada perbedaan. Perbedaan yang membutuhkan perhatian yang khusus dari jamaah, dari petugas kesehatan, dalam hal ini dari pemerintah. Lanjut, next slide. Ini pemeriksaan kesehatan haji di masa keberangkatan. Sesungguhnya pemeriksaan kesehatan haji ini dilakukan 1 tahun sebelum berangkat dan paling lambat 3 bulan sebelumnya. Sesungguhnya seharusnya begitu. Dilakukan di mana? Di tingkat pertama dulu. Bahkan lebih dari itu, tahun yang lalu kami memeriksa, kemudian kami juga memberikan pelatihan kepada calon jemaah haji. Nah, kalau tahun normal dulu, kan kali ini kan nggak tahu berangkat tidak, akhirnya keputusan berangkat kan, nggak keburu jadi 3 bulan itu. Dulu kami petugas itu diberi pembekalan, pengetahuan dan dites fisiknya. Kalau nggak salah ingat ada beberapa jemaah haji, mungkin kalau ada yang berangkat lagi sekarang, nah, alhamdulillah kalau yang berangkat lagi, itu dites melingkari jalan stadion Pak, kuat apa tidak? Nah, ya ibaratnya nanti tawaf di sana, ya seperti itu dia kuat. Di waktu, kecepatannya ada. Nah, kalau petugas tahu ini punya penyakit bawaan, umpamakan tekanan hipertensi, Pak kurangin Pak, diingetin sama petugas. Itu idealnya 3 bulan sebelum harus kita latih idealnya. Namun tahun ini kita tidak sempat melatih itu karena tadi itu berangkat tidak akhirnya keluar keputusan berangkat. Jadi nggak dapat pelatihan itu. Jadi idealnya 3 bulan sebelum masuk sudah dilatih. Bukan dilatih, diperiksa kesehatannya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi status kesehatan haji dalam penetapan istitoah kesehatan. Sehat apa enggak? Boleh ada yang berangkat istitoah sehat, ada juga istitoah sehat tapi harus dengan pendamping. Itu seperti apa? Ada. Sampai dengan parahnya tidak boleh berangkat, ada. Nanti ada apa saja yang tidak boleh berangkat, ada begitu ya Pak ya. Kemudian sasarannya adalah seluruh jemaah haji akan diberangkatkan pada tahun berjalan. Itu yang diperiksakan. Kota Dinas Kesehatan mempunyai anggaran Pak. Kami juga dikasih anggaran untuk pemeriksaan kesehatan haji, untuk pusat maksudnya meningitis nanti gratis Pak, meningitis. Kemudian saya sampaikan juga di kesempatan ini nanti ada pemeriksaan PCR minimal 1 atau 2 hari sebelum masuk embarkasi. PCR Pak, itu gratis. Nah, gratis ya. Jadi meningitis gratis, PCR yang dicolok Bu ya, nanti mau berangkat minimal 1 atau 2 hari sebelum berangkat itu gratis. Tempatnya di laboratorium kesehatan daerah provinsi. Ya, di Kota Serang nggak punya. Rumah sakit Kota Serang punya alatnya tapi baru, tapi belum keluar izinnya, jadi tidak bisa. Ya sekali lagi, saya ditelepon sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 3 hari yang lalu, Dr. Hasan, Dok di kota punya alat PCR tidak? Saya bilang saya punya di rumah sakit Kota Serang, tapi izinnya belum keluar, berarti tidak bisa Dok. Ini ada pemeriksaan PCR gratis Dok soalnya, tapi diklaim nanti tapi klaimnya setelah udah beres semuanya lama. Kalau dikasihkan ke swasta takut ribut, ya kalau pemerintah nggak ribut. Nah nanti udah kalau begitu Labkesda saja ya provinsi sama dengan Pandeglang juga ke sana. Ya jadi ingat ya Bu ya. Minimal 1 hari atau 2 hari sebelum masuk ke embarkasi ibu diperiksa PCR gratis ya di laboratorium kesehatan provinsi gitu ya. Kota Serang nggak punya Pak ya. Meningitis juga gratis nanti di mana? Di rumah sakit kota. Pemeriksaan kesehatan cuma ada 75.000, itu mau Perda ya gitu ya. Ya. Influenzanya? Oh influenza itu sih bayar. Kalau influenza itu bukan kewajiban tapi sunnah. Sunnah muakkad. Sunnah mendekati wajib lah. Artinya apa? Kalau disuntik kita mempunyai kekebalan flu Pak. Biasanya di Mekah cuaca mempengaruhi, flu itu ada batuk, pelentung bisa menular. Kalau dikasih influenza punya kekebalan terhadap penyakit influenza. Sebaiknya disuntik influenza, cuma memang bayar. Tapi
Kenapa? Kalau meningitis pemerintah turun tangan, karena wajib, tidak disuntik tidak boleh masuk. Imigrasi nolak. Nah, ada International Certificate Vaksin, Pak, ICV itu harus gitu. Jadi negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi untuk vaksinasi, silakan siapa saja yang mau berangkat berhaji atau umroh boleh masuk ke Arab Saudi. Mau butakah, mau tulikah, mau tangannya buntungkah, kaki buntungkah, yang penting sudah dimeningitis, Pak, wajib. Nah sekarang bukan meningitis doang, COVID tambah, vaksin COVID sampai minimal 2. Udah Pak ya, itu kan. Terus ditambah lagi 65 tahun sekarang. Ya itu yang jadi berat. Ya Pak ya. Lebih dari 65 tahun boleh. Ya bener ya? Bener ya? KBIH mana? Bener kan? Terus nunggu daftar sekarang 25 tahun Banten, Pak. Berarti kalau kita daftar 40 tahun, ya kan? 41 gitu kan. Nunggu 25 tahun, berarti 66